Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai sebahagian, hari ini hari Kamis pagi tanggal 4 April 2024 kita akan ikuti lanjutan dari sidang di Mahkamah Konstitusi yang agendanya hari ini adalah menghadirkan para ahli dan para saksi yang dihadirkan oleh tim dari TKN Prabowo Gibran sebagai pihak yang terkait. Oke, Yang Mulia, ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas, tidak bisa parsial. Bahwa ketaatan terhadap norma hukum itu harus diberikan kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang mulia, KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141. Berkaitan dengan itu, penetapan calon wakil presiden Gibran Raka didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Oleh karena itu, saya kira KPU telah menerapkan taat ajas konstitusi. Oleh karena itu sangat benar bahwa KPU telah taat hukum dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggaran etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia para hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa rejim pemilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung oleh rakyat, PD pasal 6A, pasal 7, Undang-Undang Dasar 45, dan pemilihan kepala daerah, wakil daerah secara demokratis. Oleh karena keperbedaan rejim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilu kada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan ajas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilu kada untuk diterapkan dalam pemilihan presiden ini. Dan atas dasar ketaatan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemilihan umum ini, pemilu telah dimulai dari penetapan pasangan calon, nomor urut, sampai acara debat diselenggarakan KPU dan penetapan perolehan suara secara manual. Dan tidak ada protes atau sikap walkout dari semua pasangan calon ini. Paslon 01, 02, 03 menerima apa adanya. Bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Dan Bawaslu telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti material, itu adalah satu proses yang normal mengikuti hukum acara. Demikian juga Yang Mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten saat azas mengikuti mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, yaitu paslon 01, 02, dan 03. Kalau paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang. Karena apa? Karena yang digugat, objek gugatan penetapan KPU terhadap perolehan suara itu dilakukan secara berjenjang, maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, PPK, kabupaten kota, provinsi, dan kabupaten asal. Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perolehan hasil secara nasional secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat dan direspon oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa yang melakukan kecurangan? Ketua KPS-nya siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah persyaratan keberatan. Yang Mulia, yang kami hormati, bahwa KPU
KPU telah melaksanakan putusan MK sebagai self-executing, sebagai putusan yang harus dilaksanakan. Sama seperti ketika saudara Refli Harun mengajukan pengujian undang-undang PUU Pemilu tahun 2009 dan disetujui oleh KPU. Saudara Refli Harun ini tidak perlu susah payah mendatangi ketua KPU mengatakan, tolong dibikin PRU KPU terlebih dulu, peraturan KPU terlebih dulu, karena nggak bisa laksanakan. Begitu juga yang mulia berkaitan dengan esensi sengketa Pilpres 2004 ini, saudara Bambang sudah mengerti betul bahwa Pilpres 2009 kira-kira sama mekanisme yang ditempuh. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. Oke, apa yang tadi sudah disampaikan oleh ahli dari 02, Pak Dr. Asrun, sudah sering ya kita bahas bersama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi apa, bahkan belum lama di video saya yang kedua sebelum ini. Itu persis seperti itu kenyataan dan faktanya, memang harusnya seperti itu. Dan Bawaslu sudah menyidangkan beberapa kasus-kasus yang menurut mereka itu dianggap curang atau dianggap pelanggaran pemilu. Dan semestinya sekali lagi menegaskan bahwa yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan suara, perselisihan hasil pemungutan suara dalam Pilpres 2024 kemarin secara berjenjang, dari TPS yang diprotes TPS mana, suara yang mana, jumlahnya berapa, dan seterusnya sampai tingkat KPU pusat. Nah, ini sudah selesai semuanya di 823.000 TPS sampai tingkat KPU pusat. Tidak ada protes angka yang jelas secara nasional. Kemudian persoalan dibawa diseret ke Mahkamah Konstitusi dengan persoalan yang bukan otoritas dan domain dari Mahkamah Konstitusi tentang mengadili hasil Pilpres. Ya, sering saya sampaikan ini, bahkan baru saja lah, belum lama, di video sebelum ini. Jadi saya kira argumentasi semua yang disampaikan oleh ahli dari 02 ini yang baru pertama ya, baru ahli satu yang bersuara, belum yang lain, masih banyak yang tadi ada beberapa. Saya kira akan seru juga itu. Dan saksi ahli tadi mengatakan bahwa pakar-pakar hukum yang ada di 01 kayak Refli Harun, Bambang Wijayanto disinggung bahwa sebenarnya mereka tahu semua itu, karena mereka pakar hukum. Pertanyaannya, mengapa kalau tahu kemudian menampilkan diri sok tidak tahu? Mengapa juga gugatannya tidak seperti yang diamanahkan oleh undang-undang tentang ketentuan peradilan di Mahkamah Konstitusi atas hasil ini? Mengapa tidak ada satupun suara yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini? Suara secara nasional yang telah dihitung oleh KPU, yang mana yang mereka protes itu? Berapa jumlahnya? Itu nggak pernah muncul. Padahal mestinya itu yang dipersoalkan. Mestinya itu yang menjadi persoalan yang diajukan ke meja Mahkamah Konstitusi untuk diadili, untuk dicari tahu kebenarannya, yang benar hitungannya KPU ataukah hitungannya mereka. Nanti selisihnya di mana, masalahnya di mana, dicari titik temu. Itu yang mestinya. Dia harus menampilkan argumentasi yang jelas, terperinci tentang perhitungan suara atas hasil Pilpres kemarin. Kalau
memang menemukan adanya perselisihan tentang hasil pilpres itu. Kalau tidak menemukannya, jangan dipaksakan menyeretnya ke meja Mahkamah Konstitusi. Karena itu akan sia-sia saja. Akan sia-sia karena tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan mengetuk palu pada persoalan yang bukan otoritasnya, bukan kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Maka saya sepakat sekali dengan semua tadi argumentasi yang telah disampaikan oleh saksi ahli dari 02 ini, menegaskan kembali tentang apa dan bagaimana pengadilan Mahkamah Konstitusi seharusnya dilaksanakan tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki dan menunjukkan tentang kekeliruan-kekeliruan yang sudah dilakukan baik oleh pemohon 01 maupun pemohon 03 dalam sidang Mahkamah Konstitusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.